Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan VPS, yaitu Virtual Private Server. Nah, Virtual Private Server itu adalah server pribadi virtual yang bentuk hosting di mana satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual yang beroperasi secara independen. Biasanya cloud biasa itu digunakan seperti pada cloud service, yaitu digunakan penyimpanan datanya secara online. Nah, setiap VPS itu memiliki kontrol penuh atas sistem operasi berdaya yang dialokasikan. VPS bisa digunakan oleh pengembang web bisnis kecil dan organisasi yang membutuhkan kontrol kinerja tinggi atas lingkungannya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat VPS. Nah, untuk pertama itu kita membuat VPS itu kita menyewa domain. Nah, di sini saya menggunakan menyewa domain itu di webnya CloudHost. Nah, yang saya akan sewa itu merupakan domain.mu.id. Nah, jika sudah masuk di web ID CloudHost ini, kemudian di sini login. Nah, jika sudah login, maka kami tetapkan seperti ini. Kemudian masukkan nama domain yang akan dibuat dan pilih domainnya itu mau pakai apa. Di sini saya akan menggunakan .mu.id. Nah, jika sudah, kemudian pilih nih, di sini pilih untuk pembayaran. Nah, di sini selain .mu.id itu di sini juga ada .net, .com dan .co.id dan banyak lain. Nah, di sini saya memilih .mu.id. Nah, kemudian pilih add. Nah, untuk selanjutnya itu melakukan metode pembayaran. Di sini banyak metode pembayaran. Di sini saya menggunakan itu metode pembayaran menggunakan Dana. Jika sudah, kemudian check out. Nah, jika sudah membuat akun tadi itu, kita membuat akun Cloudflare dan menambahkan domainnya. Nah, pertama kita login dulu di Cloudflare. Nah, jika sudah login, kemudian itu muncul tapi login, kita masuk ini, kita mencet add site, kita tambah baru. Nah, jika sudah, masukin nama domain yang tadi sudah kita sewa. Nah, jika sudah, kemudian maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti pada di bagian kelompok 4jarcom.myd ini kan masih kosong. Nanti akan diisi dengan IP, alamat IP dengan menggunakan membuat virtual machine VPS. Nah, jika sudah, habis itu kemudian kita integrasikan NS domainnya dengan NS Cloudflare. Nah, di sini kan nanti di dalam NS Cloudflare yang kelompok Patercom ini kita setting di CloudHost ini dengan cara, nah ini jika sudah muncul seperti ini, kemudian masuk ke manage domain. Nah, habis itu pilih auto renew, lalu pilih name server. Kemudian untuk name servernya ini gunakan yang ada di Cloudflare. Nah, masukin yang ada dua itu. Nah, jika sudah dimasukkan ini, kemudian save. Nah, jika sudah, kemudian tunggu sampai statusnya aktif. Nah, jika sudah aktif seperti ini, maka domain kita sudah siap untuk digunakan. Nah, kemudian di sini kita daftar cloud provider atau VPS, Virtual Private Server. Nah, di sini saya menggunakan ID CloudHost. Nah, di sini saya pilih yang bagian ini, kemudian saya pilih buat sekarang. Nah, kemudian login. Nah, loginnya di sini saya menggunakan login akun Google. Nah, jika sudah login menggunakan akun Google, akan muncul seperti tampilan ini. Nah, jika sudah login ini, kemudian jangan lupa kita akan top up untuk nanti saldonya itu kita akan menyewa virtual machine server. Nah, jika sudah top up, kemudian kita pilih, jika sudah top up, nah maka akan ada muncul seperti ini, uang dana saldonya akan muncul di sini. Nah, jika sudah muncul itu, kita di sini akan membuat virtual machine. Nah, virtual machine-nya itu kita untuk mengambil alamat IP-nya. Nah, untuk langkah pertama itu pembuatan virtual machine, pilih virtual machine.
Kemudian pilih OS-nya, pilih tipe OS-nya itu Ubuntu atau apa terserah. Nah, untuk location-nya di sini saya menggunakan lokasi Indonesia. Nah, kemudian di sini saya membuat username, password, masukkan username dan passwordnya. Kemudian username-nya. Nah, jika sudah, kemudian create saja. Nah, jika sudah di-create, nah, maka pas proses ini nanti ada penungguan proses proses pembuatan, tunggu hingga sampai muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, nanti ada keluar IP publiknya. Nah, untuk IP publik di sini nanti dimasukkan ke dalam akun Cloudflare yang kelompok 4 Jarkom itu. Nanti dimasukkan ke situ. Kita pointing di dalam nama domain utama. Nah, sekarang kita mempointing IP ini ke dalam Cloudflare. Nah, pertama itu buka Cloudflare yang tadi, kemudian pada menu yang tadi ada kelompok 4 jarcom.me.id itu masukin alamat IP-nya, alamat IP publiknya. Nah, kemudian tipenya itu menggunakan tipe A. Kenapa? Karena di sini menggunakan IP versi 4. Jika IP versi 6 itu yang triple A kalau nggak salah. Nah, jika sudah, kemudian save. Nah, jika sudah, kemudian save. Nah, kemudian di sini saya membuat membuat subdomain, dan di sini saya juga sudah membuat VM-nya untuk subdomain saya. Nah, di sini kita salin IP yang ini dan masukin ke Cloudflare-nya. Nah, karena di sini belum diubah, nanti akan diubah lah pada Cloudflare-nya. Ini kan kemarin belum diubah. Sebenarnya mah di akun Cloudflare-nya udah diubah, tapi saya nggak megang akun Cloudflare-nya. Nah, jika sudah semua mempointing domain utama dan pointing subdomain, kemudian kita akan ngetesnya. Yang pertama itu tes domain dan subdomain itu dengan DNS checker atau bisa dengan remote VPS via putih, dan bisa juga testing dengan CMD. Nah, di sini kita akan testing. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu. Kita aktifkan VM-nya. Nah, jika sudah aktif ini, kemudian kita buka DNS checker. Nah, pada bagian DNS checker ini kita masukin. Pertama itu kita akan mengecek mempropagasikan domain utama kelompok 4 jarcom.me.id ini. Apakah IP yang ada di VM sudah masuk atau belum ke dalam Cloudflare yang tadi. Kita search. Nah, di sini sudah keluar nih IP-nya. Nah, dengan masuk IP itu 103.139.192.15. Nah, kita cek di sini IP kelompok 4-nya itu 103.139.192.15. Kan tadi di sini sudah di ini untuk 103.139.192.15. Nah, di sini sudah sama. Berarti pada pengecekan DNS checker ini untuk domain utama sudah berhasil. Nah, kemudian di sini saya akan mengecek yaitu domain subdomain. Masukkan. Kemudian kita search. Nah, di sini sudah di search. Jadi di sini ada alamat IP-nya. Nah, alamat IP-nya itu 103.172.205.204. Nah, di sini IP-nya sini 103.172.205.24. Maka untuk
mempropagasi subdomain dengan masukkan ID IP VM ini ke dalam Cloudflare, maka sudah berhasil. Untuk di sini saya belum diubah kan, jadi jika sudah diubah maka akan seperti tadi tampilannya. Sebenarnya di sini sudah saya ubah. Kemudian untuk pengecekan selanjutnya itu dengan menggunakan CMD. Nah, untuk selanjutnya di sini akan mengetes domain dan subdomain itu menggunakan CMD. Nah, kita akan buka CMD-nya. Nah, jika sudah aku buka CMD ini, kemudian ketik saja ping, terus masukkan nama domain utama. Kemudian kita tes saja apakah sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilan akan seperti ini untuk pengecekan domain utama. Kemudian kita akan mengecek subdomainnya. Nah, pada bagian kelompok 4 ini depannya kita tambahin nama subdomainnya, kemudian tes dan enter. Nah, untuk subdomainnya sudah sesuai dengan IP yang ada di VM, dan juga pada domain utama juga sudah sesuai dengan yang ada IP pada VM. Mungkin sekian penjelasan tentang bagaimana cara pembuatan VPS, yaitu Virtual Private Server Cloud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.